Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam. Tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan thayyibah. Tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk dapat melaksanakan beberapa macam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah laksanakan salat maghrib berjamaah dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an yang kita berdoa, kita berharap semoga ayat Al-Quran yang kita baca hari ini dapat menjadi pembawa syafaat, pemberi pertolongan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta kita, tidak bermanfaat lagi anak-anak kita, tidak bermanfaat lagi keluarga kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seorang ibu meninggalkan anaknya, saudara meninggalkan saudaranya, teman meninggalkan kerabatnya. Pada hari di mana kita sangat membutuhkan pertolongan, maka salah satu di antara yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi penolong kita adalah ayat Al-Quran yang kita baca. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran merujuk kitab Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Dan malam ini kita melanjutkan ayat ke-26 dan 27 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ke-26, "Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi ya malu ya yastahyi malu ya ay yadriba untuk membuat." Daraba yadribu itu artinya macam-macam Pak ya, bisa memukul, bisa membuat, bisa menjadikan. Nah di sini maknanya membuat. Ayyadriba untuk membuat mathalan, perumpamaan. Ma ba'udatan. Ma di sini kata para ulama adalah salah satu bentuk isim silah. Isim silah itu adalah kata sambung. Ya. Jadi ma di sini tidak diartikan apa, tapi diartikan seperti atau yang. Ya, perumpamaan yang seperti ba'udah. Ba'udah artinya adalah nyamuk. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidak malu ayyadriba untuk membuat perumpamaan mathala, ayyadriba mathala untuk membuat perumpamaan ma ba'udah seperti seekor nyamuk, fama fauqaha. Ya. Dan apa yang di atasnya. Nah, di atasnya di sini ada selisih para ulama.
memahami di atasnya ini. Di atasnya ini apakah lebih besar daripada nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk? Kan tapi jumhur ulama menyebutkan yang dimaksud fauqaha di sini adalah lebih kecil daripada nyamuk. Fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya apa tadi? Sesungguhnya perumpamaan itu al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa, dan amma, adapun alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, madza, apa, aradallah, yang dikehendaki oleh Allah, bihadza mathala, dengan perumpamaan ini. Ya. Orang beriman mengetahui bahwa perumpamaan itu datang dari Allah. Adapun orang kafir, mereka berkata, apa sesungguhnya yang diinginkan Allah dari perumpamaan ini? Jadi orang kafir nggak memahami itu, nggak memahami makna perumpamaan itu. Yudhillu bihi katsira, menjadikan sesat dengannya kebanyakan orang. Wa yahdi bihi katsira, dan menjadikan petunjuk dengannya kebanyakan orang. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah yang menjadi sesat dengannya illa, kecuali al-fasiqin, orang-orang fasik. Alladzina, yaitu, jadi di sini menjelaskan yang dimaksud orang fasik itu siapa. Alladzina, yaitu yang quduna, orang-orang yang membatalkan ahdallah, perjanjian dengan Allah, mim ba'di, setelah mitsaqihi, ditetapkan perjanjian itu. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan, ma amarallahu bihi, apa-apa yang Allah perintahkan, ayyusala, untuk disambung. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Allah perintahkan untuk disambung, malah mereka putuskan. Wa yufsiduna, dan mereka melakukan kerusakan fil ard, di muka bumi. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-khasirun, itulah mereka al-khasirun, orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ini arti harfiahnya dari arti lafziahnya ya dari surat Al-Baqarah ayat 26-27. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, apa kaitannya antara ayat 26-27 ini dengan ayat sebelumnya, ayat 25? Kita masih ingat di pertemuan sebelumnya, ya, di ayat 25 ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang orang-orang beriman nanti di surga. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Ya. Dan informasi Allah mengenai keberadaan orang beriman di surga ini merupakan penjelasan kebalikan dari kondisi orang-orang kafir di neraka. Coba lihat ayat 24-nya. Ayat 24 bahas apa? Bahas tentang orang kafir. Ya. Bahas tentang orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Takutlah kalian dengan neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan manusia. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang kafir. Jadi bagi orang kafir ada neraka, bagi orang beriman ada surga. Dan memang seperti itu biasanya dalam Al-Quran. Sesudah bicara tentang orang beriman, bicara tentang orang kafir. Atau sudah bicara tentang orang kafir, bicara tentang orang beriman. Sesudah bicara tentang langit, bicara tentang bumi. Sesudah bicara tentang kehidupan, bicara tentang kematian. Selalu ada pembicaraan yang berpasang-pasangan. Ya, pembicaraan yang berpasang-pasangan ini yang disebut apa kemarin? Al-Mathani. Ada pembicaraan tentang hal-hal yang berpasangan dalam Al-Quran. Selain al-mathani ada pembicaraan mengenai at-tashabbuh. Apa itu at-tashabbuh? Perumpamaan. Jadi habis membicarakan tentang
berpasang-pasangan, Allah akan bicarakan tentang perumpamaan. Nah, perumpamaannya itu ada di ayat ke-26 tadi. Di ayat 26 Allah bicara tentang perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah itu tidak malu. Ya. Innallaha la yastahi ay yadriba mathala wa qala Sa'id, berkata Sa'id an Qatadah dari Imam Qatadah, ai yang dimaksud dengan Allah tidak malu maksudnya adalah innallaha la yastahyi minal haqqi ayyudhkara syai'a ma qalla aw kathura. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam mengungkapkan kebenaran. Ya, baik itu kebenaran itu berupa sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar. Ya. Kalau manusia kadang-kadang malu Pak mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu malu. Kebenaran yang besar takut, kebenaran yang kecil malu. Ya. Takut saya, nggak enak gitu. Kalau saya sampaikan nggak enak. Ya. Nah kalau Allah nggak malu, Allah sampaikan, ya kebenaran itu. Yang besarkah atau yang kecil? Wa innallaha hina dzakara fi kitabihi dzubaba wal ankabut qala ahlud dhalalah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu mengenai dzubab. Apa itu dzubab? Mengenai lalat. Wal ankabut, mengenai laba-laba. Qala ahlud dhalalah, maka orang-orang yang tersesat berkata, "Ma aradallahu min dzikri hada." Apa sih keinginan Allah dengan menyebutkan hal-hal ini? Ngapain bicarain lalat, bicarain laba-laba? Nah, di ayat ini bicara tentang apa tadi? Bicara nyamuk. Apa sih maksudnya? Ya. Ya. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan, ya, tentang kehidupan seperti perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Ya, di ayat ini Allah buat perumpamaan nyamuk. Tahukah Bapak-bapak sekalian apa itu nyamuk dan apa kaitannya dengan kehidupan dunia? Nah, disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi' bin Anas mengenai ayat ini, beliau berkata, hadza mathalun darabahu Allahu lidunya. Ayat ini sesungguhnya merupakan perumpamaan dari Allah mengenai kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu, ya, laksana, ya, seseorang yang mengejar kehidupan dunia itu laksana seekor nyamuk. Apa maksudnya? Idh al-ba'udatu tahya ma ja'at. Perhatikanlah, nyamuk itu tetap hidup selama ia lapar. Nyamuk itu tetap hidup selama ia lapar. Fa idza saminat matat. Dan apabila nyamuk itu sudah kenyang, ia mati. Nyamuk tuh. Jadi nyamuk itu kalau masih lapar hidup dia. Tapi kalau sudah hisap darah, kekenyangan, mati nggak lama lagi. Ya. Dan umur binatang yang paling cepat, ya, termasuk yang paling cepat itu nyamuk. Nah, nyamuk itu 2 hari udah mati dia. Ya, dari sejak menetas dari telur jadi nyamuk, terbang, ya, ambil makanan, gemuk, mati dia. Wa kadzalika mathalu haula'il qaumil ladzina duriba lahum hadzal matsal fil Qur'an. Dan seperti itulah perumpamaan kaum yang Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya. Idzam tala'u minad dunya riyan akhadahu Allah taala inda dzalik. Apabila kaum yang mengejar-ngejar dunia ini sudah kenyang terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil mereka. Tsumma tala, kemudian Imam Ar-Rabi bin Anas membacakan ayat Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka apabila mereka telah melupakan peringatan dari kami, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan, kulli syai', segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 44. Coba lihat Pak, surat Al-An'am ayat 44.
Ya. Ini ayat ini, Pak. Ayat yang menjelaskan mengenai istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah hukuman Allah. Ya, hukuman Allah kepada orang-orang yang melupakan peringatan dari Allah. Dihukum dengan apa? Dihukum dengan kesenangan. Ya Allah. Jadi nggak dihukum dengan kesulitan. Orang kalau sudah melupakan peringatan dari Allah, sudah nggak mau lagi dengar nasihat, sudah nggak mau lagi ikut pengajian, nggak mau baca Quran, kalau nasehatin dia malah marah gitu. Ya, dia sudah lupa dengan peringatan dari Allah, maka Allah hukum orang-orang tersebut. Bagaimana cara hukumannya? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka pada puncak kesenangannya dari apa yang kami berikan pada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami ambil mereka dengan tiba-tiba, dicabut nyawanya tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam putus asa, enggak sempat lagi bertaubat. Dikasih kesenangan terus, makin lupa dia dari Allah. Saat di puncak kesenangannya, Allah cabut nyawanya. Nah, ini namanya apa tadi, Pak? Istidraj. Nah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita diazab dengan cara seperti ini. Jadi azab itu enggak semuanya menyakitkan, ada azab yang menyenangkan ini. Ya, lihat Qarun. Qarun tuh hartanya paling banyak, Pak. Ya. Lihat Fir'aun. Fir'aun tuh kekuasaannya paling hebat. Lihat Haman tuh kecerdasannya luar biasa. Mereka lupa dengan ayat-ayat Allah. Mereka menentang peringatan dari Nabi Allah, dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah buat mereka menjadi lupa. Dan Allah cabut nyawa mereka dalam keadaan mereka tidak sempat lagi bertaubat. Makanya kalau kita ya hari ini masih memelihara maksiat, misalnya ada maksiat yang kita pelihara ya, lantas dalam keadaan kita masih memelihara maksiat, kok kita ngerasa hidup kita ini enak-enak aja gitu, tenang, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, rezeki mengalir deras, nggak pernah sakit. Jangan mengira kemudian ini berarti Allah sayang sama kita. Enggak, Pak. Ya Allah, padahal kita lagi maksiat nih, tapi kok rezeki lancar-lancar aja gitu. Jangan mengira ini bukti bahwa Allah sayang sama kita. Bisa jadi ini merupakan tanda istidraj. Allah sudah benci sama kita, sehingga Allah beri kita terus, beri, agar kita makin jauh dari Allah. Karena tidak semua orang yang diberi itu tanda sayang, enggak. Ada tukang ngamen datang ke rumah kita, jerang, kita kasih duit 2.000. Kita kasih itu apa tanda bahwa kita suka sama pengamen itu? Enggak, Pak. Kita kasih supaya apa? Supaya dia makin jauh, supaya dia cepat-cepat pergi gitu. Tidak semua yang dikasih itu tanda sayang. Bahkan sebaliknya, orang-orang beriman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang malah diuji oleh Allah dengan kesulitan. Ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi, idza aradallahu bi khairin ya ibtalahu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Qala Rasulullah. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah uji. Makanya orang yang paling baik adalah orang yang paling besar ujiannya. Iya. Siapa orang yang paling baik? Para nabi, para rasul, para waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Itu orang yang paling baik. Tapi paling kuat, paling keras ujiannya. Ujian hidupnya paling keras daripada kita. Tapi mereka nggak jatuh dengan ujian itu. Kenapa? Karena keimanan mereka kokoh. Ya. Jadi jangan kemudian kita mengira, wah ini ujian kita ini udah berat, itu enggak.
Ujian yang paling berat yang pernah Allah timpakan adalah ujian yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang yang Allah sayangi, kepada para nabi, kepada para rasul. Lihat, dahulu ada Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji dia dengan penyakit berpuluh-puluh tahun. Ketika beliau sedang sakit, orang kalau sakit biasanya ada yang jenguk, ini enggak. Orang sakit, Nabi Ayub sakit, malah pada menjauh. Teman-temannya menjauh, sahabat-sahabatnya menjauh, murid-muridnya menjauh, bahkan istrinya pun menjauh dari dirinya. Ya Allah. Tapi Nabi Ayub kemudian tetap bersabar. Dan seberat-berat ujian adalah ujian yang pernah Allah timpakan kepada kekasihnya yang paling agung, Khalilullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bayangkan Pak, kita kalau punya anak kita meninggal satu aja sedih kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak 7. Punya anak 7. Ya. Dari 7 anaknya, putra-putrinya, seluruh putranya itu wafat dalam keadaan masih kecil, masih bayi. Seluruh putranya. Ya. Wafat dalam keadaan masih bayi. Bayangkan, 3 kali memasukkan bayi anak kita ke liang lahat. Itu dialami oleh Rasulullah SAW. Dan dari 7 anaknya, 6-nya meninggal saat beliau masih hidup. Bayangkan, 6 kali menaruh anak kesayangan kita ke dalam liang lahat. Satu-satunya yang meninggal sesudah Rasulullah SAW wafat adalah Fatimah. Itu baru dari satu sisi itu Pak. Dari sisi bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada Nabi dari sisi keluarganya yang meninggal. Ya. Padahal kalau saja yang meninggal itu cuma 1 saja, yang meninggal dari anak kita itu cuma 1 saja, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sediakan bagi orang yang ditimpa musibah dengan wafatnya anak 1. Apa? Allah sediakan apa? Allah akan sediakan istana di surga, yang istana tersebut diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, jadi dalam satu hadis yang panjang kata Rasulullah SAW, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji seseorang, maka Allah akan cabut nyawa dari anak yang dia cintai. Jadi kita punya anak 5 misalnya, ada anak yang paling kita cintai, dicabut tuh nyawanya. Lalu Allah sesudah itu mengirim malaikat, yang malaikat itu disuruh memperhatikan apa yang dilakukan oleh hambaku ketika anaknya diwafatkan. Maka malaikat kemudian melaporkan, hambamu ketika anaknya diwafatkan, dia memujimu dan beristirja kepadamu. Memujimu, mengucapkan alhamdulillah, dan beristirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat itu, bangunkan untuknya satu istana di surga, dan berilah nama istana tersebut Baitul Hamdi, rumah pujian. Subhanallah. Itu kalau kita kena musibah, anak kita 1 meninggal. Ini Nabi SAW anaknya 6 meninggal. Allahumma shalli. Itu baru dari sisi musibah keluarga. Belum lagi musibah yang lain-lain. Ya, jadi datangnya kesulitan, datangnya musibah bukan tanda Allah benci kepada kita. Bukan selalu berarti tanda Allah benci kepada kita. Sebaliknya, kita diberikan kesenangan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran usaha, itu juga bukan tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Ya. Karena ada orang-orang yang memang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesenangan-kesenangan hidup agar mereka makin jauh kepada Allah. Ya. Jadi ini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan perumpamaan nyamuk tadi. Karena nyamuk apabila dia telah kenyang, ya, sebagaimana manusia apabila dia telah kenyang dengan kehidupan dunia, sudah bersenang-senang dengan kehidupan dunia, maka nyamuk itu akan dimatikan oleh Allah. Ya, seseorang yang jauh dari Allah, dia mengejar kesenangan dunia, ya, ketika dia sudah kenyang, ya waliya'udzubillah, kita berlindung kepada Allah.
Ya, bisa saja orang tersebut kemudian dicabut nyawanya oleh Allah dan ia tidak sempat lagi untuk bertaubat. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menukilkan satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang perumpamaan nyamuk. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law anna dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dunia ini ditimbang di sisi Allah dan ada harganya ditimbang itu, harganya sama dengan sayap seekor nyamuk. Sayap nyamuk ada dua. Sayap sebelahnya itu kalau ditimbang oleh Allah dan punya harganya sama dengan dunia, tuh dunia itu harganya sama dengan sayap seekor nyamuk. Kalau ada harganya sama seperti sayap seekor nyamuk, apa kata Nabi? Masaqa kafiran minha syarbatama. Niscaya Allah tidak akan memberi kepada orang kafir seteguk air. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya Pak, karena dunia ini nggak ada harganya di mata Allah, bahkan tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Itu sebabnya Allah berikan kepada orang-orang kafir kesenangan hidup di dunia, karena nggak ada harganya. Kalau ada harganya, meskipun harganya seharga sayap seekor nyamuk, pasti nggak akan diberi oleh Allah. Nah, sayap seekor nyamuk saja kan bagi kita nggak ada harganya Pak. Apa ada orang yang jual sayap seekor nyamuk? Nggak ada. Tapi di mata Allah sayap seekor nyamuk itu jauh lebih berharga daripada dunia. Dan dunia ini nggak ada harganya jika dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Oleh karena itu dunia ini diberikan pada orang-orang kafir. Biar mudah memahami hadis ini, saya biasanya kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini Pak. Ilustrasinya nih. Ada orang pagi-pagi datang ke rumah kita. Pada subuh ya, 5:30. Ya, ketok pintu rumah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita buka pintu. Kita lihat, ternyata yang datang ke rumah kita tetangga kita paling menyebalkan. Tetangga kita paling nyebelin. Kita tanya, "Salam, ada apa Pak?" "Ini Pak, saya mau minta tolong Pak." "Minta tolong apa nih Pak pagi-pagi?" "Saya mau minta tolong, sampah yang ada di rumah Bapak boleh nggak saya minta?" Ini tetangga paling nyebelin. Pagi-pagi minta apa? Minta sampah. Sampah di dapur kita tuh yang busuk-busuk tuh ya, bekas udang, bekas ikan ya, tuh yang busuk-busuk bau tuh, diminta sama tetangga kita yang paling nyebelin. Nah, kira-kira kita kasih atau tidak? Kasih atau tidak Pak? Kasih. "Oh iya Pak, mau minta sampah Pak." "Iya, tunggu sebentar." Kita bungkusin. Semuanya kalau bisa kita kasih semua. Tapi kalau misalnya pagi-pagi ada yang ketok pintu rumah kita, "Assalamualaikum," kita buka, "Waalaikumsalam, ada apa Pak?" Tetangga kita paling nyebelin. Pagi-pagi banget nih, udah bertamu ke rumah kita, kita tanya, "Ada apa Pak?" "Saya mau minta tolong Pak, mau minjem duit 1 juta aja." Tangga paling nyebelin. Pagi-pagi subuh-subuh kita aja belum gosok gigi, dia udah minta pinjem duit 1 juta. Kira-kira kita kasih atau tidak Pak? Kita kasih atau tidak Pak? Enggak lah. Jangankan tetangga paling nyebelin, tetangga nggak nyebelin juga belum tentu kita kasih. Karena apa? Mintanya duit. Kalau minta aja sampah kita kasih. Kenapa? Karena sampah nggak ada harganya buat kita. Duit ada harganya buat kita. Nah, dunia ini nggak ada harganya bagi Allah. Makanya orang kafir minta dunia dikasih oleh Allah. Nggak seteguk air, semua dikasih. Kasih rumah, dikasih macam-macam itu. Karena nggak ada harganya buat Allah. Ya. Yang berharga bagi Allah itu apa? Kehidupan akhirat. Itu yang disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Ya. Jadi dunia ini nggak ada harganya apa-apa. Makanya Allah kasih semuanya. Dan jangan kita terlena gitu, kita terkagum-kagum ya dengan orang yang mendapatkan kesenangan di dunia itu. Makanya ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat ya, ada orang yang sedang meraih kesenangan dunia itu. Ya, punya rumah mewah, punya kendaraan
mewah, ya punya istri cantik, ya kita lihat ada orang kayak begitu gitu. Maka apa yang hendaknya kita ucapkan? Kita ucapkan, Allahumma la 'aisha illa 'aishatal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini fata morgana semuanya, menipu semuanya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita di dunia. Kita senang di dunia sebentar saja, susah di dunia juga sebentar saja. Kesenangan yang abadi adalah di akhirat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang beriman. Nah, kembali tadi ke ilustrasi sampah. Sekarang pertanyaannya, apakah betul sampah itu sama sekali nggak ada harganya? Nah, ternyata enggak, Pak. Sampah itu ada harganya. Ya, sampah itu kalau kita kelola dengan baik, dia bisa jadi pupuk, jadi kompos. Sampah-sampah plastik kita kelola bisa didaur ulang. Sampah itu ada harganya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang tahu hakikat sampah, bagi orang-orang yang tahu bagaimana mengelola sampah. Nah, bagi orang-orang yang berilmu, beriman, dunia ini bisa jadi ada harganya. Bisa ada harganya. Dia kelola dunia ini untuk menjadi tangga dia mencapai surga. Dia jual dunia ini untuk meraih surga. Nah, itu orang yang pintar tuh. Makanya para sahabat dulu pintar-pintar itu, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam, hartanya berapa? 5.000 dinar emas. 4 bulan sesudah masuk Islam, hartanya berkurang drastis, tinggal 1.000 dinar emas. Dari 5.000 tinggal 1.000. Kemana? 4.000-nya habis itu untuk berinfak, bebaskan para budak, bebaskan kaum muslimin yang ditindas, habis. Ketika beliau berhijrah, berapa hartanya? Habis, nol, nggak punya sama sekali harta. Abdurrahman bin Auf dahulu masuk ke kota Madinah sambil membawa kafilah dagangnya. Sampai-sampai kota Madinah itu bergetar. Karena apa? Karena saking banyaknya kafilah dagang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu ratusan ekor unta bawa barang-barang perniagaan yang sangat berat. Kota Madinah sampai gempa. Gitu ya. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha keluar, bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang terjadi?" Kata Bilal, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Madinah." Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, "Sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," kata Rasulullah, "aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak." Masuk surga dalam keadaan merangkak. Karena apa? Karena berat hisapnya, hartanya banyak, berat hisapnya. Maka disampaikan oleh Bilal ucapan Ummul Mukminin ini kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Wahai kaum muslimin, seluruh kafilah dagang, ratusan unta yang aku miliki yang masuk kota Madinah hari ini, seluruhnya aku infakkan fi sabilillah agar aku bisa masuk surga dalam keadaan berjalan. Subhanallah. Ini riwayat ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang hadisnya sahih, ada yang bilang hadisnya dhaif. Tapi setidaknya dari sini kita ambil pelajaran bagaimana itu semangat Abdurrahman bin Auf untuk membeli surga. Padahal udah janjikan sama Rasulullah masuk surga. Dijanjikan enggak sama Rasulullah? Dijanjikan masuk surga, cuma merangkak. Abdurrahman bin Auf gak mau masuk surga, jalan. Kita, siapa yang janjiin kita masuk surga? Gak ada. Kita kalau lah dijanjiin masuk surga ngesot aja kita mau gitu. Ya. Kita nggak ada yang janjiin masuk surga, lantas kita masih pelit gitu. Ya. Wala sadaqa wala shalla. Kita nggak mau sedekah dan nggak mau juga memperbanyak salat malam. Gimana kita mau masih bisa masuk surga? Ya. Jadi ini mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian buat perumpamaan dunia itu dengan nyamuk. Yudillu bihi katsira, dengan perumpamaan ini menjadi sesat kebanyakan orang. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan ini mendapat hidayah kebanyakan orang. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang kafir kalau baca Quran kemudian menemukan perumpamaan-perumpamaan ini, mereka nggak akan faham. Mereka nggak akan faham dan mereka akan mencela Al-Quran. Ini bedanya orang kafir dengan orang beriman. Maka lihat diri kita. Diri kita ini ada dalam posisi seperti orang kafir atau seperti orang beriman gitu. Kalau orang beriman, mereka baca Quran, mereka berusaha keras bagaimana memahami Al-Quran.
Wa qala ba'dus salaf, sebagian salafun salih dahulu berkata, aku menangis sepanjang malam apabila aku tidak mengetahui apa makna satu perumpamaan dalam Al-Quran. Satu perumpamaan makna dalam Al-Quran aku nggak tahu, aku akan menangis sepanjang malam. Itu orang beriman tuh, berusaha keras memahami Al-Quran. Nah kita jangankan memahami Al-Quran, baca Quran aja belum benar-benar juga gitu. Ini kan musibah, Pak. Ayolah kita belajar baca Quran lah. Ya memang lah ada orang-orang tertentu yang sulit sekali baca Quran ya. Ada orang-orang dari daerah tertentu misalnya yang nggak bisa baca fa gitu. Pi lagi, fi. Ada ustadz terkenal ya. Ada ustadz terkenal dulu. Saya mengikuti bagaimana dakwah beliau itu. Pertama kali berdakwah itu beliau nggak bisa mengucapkan kata Allah. Yang keluar apa? Allah lagi. Dulu sering siaran di radio Ramako FM. Sampai ada pendengar radio Ramako itu yang nanya, ya, Pak Ustadz, apa boleh kita nyebut Allah gitu? Kata Pak Ustadz, ya nggak boleh nyebut Allah. Tapi sepanjang ceramahnya nanti Allah lagi gitu. Tapi alhamdulillah Ustadz tersebut terus belajar, sekarang udah benar bacaannya. Bahkan anak-anaknya hafiz Quran, subhanallah. Jadi teruslah kita belajar gitu. Ya ada yang nggak bisa baca al-alamin, bacanya ngalamin lagi. Ya, teruslah kita belajar baca Quran. Sesudah belajar baca Quran, belajar memahami Al-Quran. Orang beriman itu ketika berhadapan dengan Al-Quran, ada perumpamaan yang nggak mereka fahami, mereka berusaha memahaminya dan itu menjadi sarana hidayah bagi mereka. Ya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang sesat, ya, tidaklah yang kemudian mereka baca Al-Quran tapi tidak dapat hidayah itu kecuali orang-orang fasik. Nah siapa itu orang fasik? Fasik secara bahasa maknanya adalah al-kharij anit ta'ah. Fasik secara bahasa maknanya adalah orang yang keluar dari ketaatan. Itu fasik. Fasik itu artinya sesuatu yang keluar. Makanya tikus itu disebut oleh orang Arab itu disebut fawasik, binatang fasik. Maksudnya apa? Dia adalah binatang yang keluar dari lubangnya. Ya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada khamsu fawasik, ada 5 binatang fasik. Apa maksudnya? 5 binatang yang merusak. Yuqtalna fil hilli wal haram, yang kata Nabi hendaknya 5 binatang ini dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Apa saja 5 binatang tersebut? Yang pertama al-ghurab, burung gagak. Yang kedua al-hida'ah, burung elang. Yang ketiga al-aqrab, kalajengking. Yang keempat al-fa'rah, tikus. Dan yang kelima wal kalbul aqur, anjing gila, anjing rabies. Nah ini 5 binatang ini boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Ya jadi kita kalau ketemu tikus di rumah ya jangan sungkan-sungkan Pak, jangan kasihan-kasihan gitu, bunuh aja. Ini disuruh sama Nabi untuk dibunuh, boleh. Ya baik di tanah halal maupun di tanah haram. Kenapa binatang ini disebut fawasik? Karena binatang tersebut tadi apa? Merusak dia. Jadi orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mereka melakukan kerusakan. Nah, apa saja sifat-sifat orang fasik itu? Insyaallah ada pembahasannya di ayat ke-27. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang beberapa ciri dari orang-orang fasik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.